dalam kesendirian kami Tuhan. Kami mau lebih dekat, melebihi dunia ini, mendekat kepada Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, dalam lembah dalam ada, Kau selalu serta. Katakan dengan iman kita dari Tuhan. Tuhan yang memegang selalu biarlah tangan kasih Tuhan memegang kita, dikuatkan, dibangkitkan iman kita di dalam setiap tantangan. Penuh kasih dan penuh kuasa sampai akhir. Amin. Kami ini Tuhan yang memerlukan kasih-Mu. Pagi ini katakan iman-Mu. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oh, bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Oh, katakan dengan iman kita di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, muliakan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus mendidik kami, melatih kami, menempa kami, membangun hidup kami sampai rancangan Tuhan tergenapi dengan sempurna.
Kau berkarya di tengah-tengah hidup. Terima kasih Bapa, oleh kuat kuasa pengorbanan Tuhan, oleh kuasa pengurapan Roh, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan? Di sisi lain, kalau ada orang tidak percaya, ya ini kitab yang Tuhan percayakan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada kitab lain yang menyitir kitab kita. Ada kitab lain yang menyitir kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru terkait datangnya hari kiamat. Kadangkala saya menjadi, kok ada orang Kristen yang tidak yakin bahwa firman Tuhan ini pasti digenapi. Sementara orang lain di luar iman kita berusaha pengen tahu tanda-tanda tentang kedatangan Mesias itu. Dan yang menjadi penentu, hakim tunggal pada akhir zaman tidak ada lain selain Tuhan Yesus sendiri. Mereka percaya. Oleh sebab itu kita yang punya kitab jangan sampai lalai. Kita yang punya kitab jangan sampai kita anggap itu biasa-biasa saja. Waktu ini terus berjalan. Waktu ini terus bergerak. Oleh sebab itu, minggu lalu saya sampaikan, orang yang bijaksana itu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan perkataan firman itu. Ketika kita mendengar firman dan melakukan, maka kita masuk dalam bagian orang-orang yang bijaksana. Kenapa perlu hidup bijaksana? Ada apa pada akhir zaman ini sehingga kita perlu bijak, kita perlu hikmat, kita perlu makrifat. Kalau orang lain hanya bicara tentang ilmu yang tertinggi ini, apalagi sampai kepada inti makrifat, mengenal makrifat saja orang sulit. Orang yang berbanyak orang berjuang untuk memahami hakikat daripada makrifat itu sendiri. Tetapi orang tidak sampai ke sana. Sebab apa? Makrifat sendiri adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita di dalam Dia di dalam kita, berarti kita dilatih, kita bertindak, kita melangkah. Langkahnya orang-orang berhikmat, bermakrifat. Langkahnya, geraknya orang-orang yang bijaksana. Gereja organisme tubuh Kristus dipercayakan akan dilahirkan kepada setiap pribadi-pribadi yang dipersiapkan Tuhan secara khusus. Orang-orang yang diperlengkapi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan makrifat, dengan karunia iman. 9 karunia roh itu melekat dalam setiap pribadi pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Tanpa kuasanya Tuhan kita tidak mungkin, manusia tidak mungkin bisa melewati semua persoalan. Saudara, kalau gereja Tuhan hidup pada akhir zaman ini
tidak melangkah dalam ketaatan, tidak berjalan di dalam alurnya pengajaran firman Tuhan, maka tidak lepas gereja Tuhan itu hanya sebatas kumpul-kumpul membangun liturgi, menjalani liturgi kehidupan beribadah, tetapi isinya tidak pernah dipahami. Gereja pada akhir zaman hanya sibuk membangun materi. Bagaimana gedungnya supaya lebih besar, bagaimana fasilitasnya supaya lebih bagus. Apa salah? Tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi orientasi ibadah kita, pelayanan kita, maka akhirnya jatuh dalam kesombongan. Bukan kesatuan yang dibangun, bukan melahirkan gereja yang bijaksana, bukan melahirkan darah-darah yang bijaksana, tetapi gereja pada akhir zaman melahirkan darah-darah yang bodoh, melahirkan anak-anak yang bodoh, jemaat-jemaat yang bodoh. Kenapa kita perlu diperlengkapi dengan hikmat, diperlengkapi dengan makrifat, diperlengkapi dengan karunia iman, diperlengkapi dengan 9 pekerjaan kasih yang ajaib itu? Kita akan baca. Ini sudah berulang kali kita baca, tetapi perlu. Yesaya pasal 24. Ini yang akan terjadi. Kalau dari hal dikandungnya firman menjadi manusia itu juga Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya tentang penderitaan Kristus, puncak penderitaan Kristus di kayu salib, juga Yesaya menuliskannya. Tetapi tentang akhir zaman Yesaya juga menuliskan. Yesaya itu menulis secara lengkap tentang apa yang akan terjadi pada perjanjian baru. Firman itu menjadi manusia sampai pada akhir zaman. Tokoh-tokoh seperti apa yang Tuhan percayakan pada akhir zaman menggenapkan firman Tuhan itu, Yesaya juga sudah menangkapnya. Perlu kita pahami. Mari, Yesaya pasal 24 mulai ayat pertama. Tentang akhir zaman. Ya, nubuat tentang akhir zaman itu ditulis di dalam pasal 24 sampai pasal 27. Itu berbicara tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Ayat pertama. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ya, ini firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Bumi yang dicipta, yang direkayasa oleh Tuhan, disetting oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan demi keselarasan hidup, demi harmoni kehidupan, di mana perlu ditumbuhkan hutan-hutan lebat, di mana ada tanah lapang, padang savana. Tuhan ciptakan itu semua. Tetapi ciptaan Tuhan yang indah itu dirusak oleh manusia. Sehingga sekalian Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Ayat 2. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan,
Akhirnya bumi ini diguncang oleh Tuhan. Akibat dampak dari goncangan demi goncangan itu, nasibnya rakyat, tidak pandang rakyat apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, seberapa kuat manusia itu, seberapa pintar orang itu, seberapa pandai orang itu, seberapa dahsyatnya kayanya seorang imam, pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara, ketika Tuhan sudah menggoncang dunia ini, maka nasib rakyat sama dengan nasibnya imam. Nah, kenapa nasibnya imam, nasibnya rakyat kok sama? Sama-sama menderita, sama-sama terkena tulah malapetaka. Kalau kita memahami jiwa dari pengorbanan Kristus, karena manusia, terutama para imam, sudah tidak lagi menghargai tahbisan keimamannya. Para imam kan ditahbis. Para imam itu dikasih, dipilih oleh Tuhan oleh karena darah pengorbanan Kristus. Dia berkorban di kayu salib demi memilih bangsa kafir, non Israel, demi memilih kita. Tetapi ketika imam-imam itu sudah tidak menghargai pengorbanan Kristus, pelayanan sakarepe dhewe, ibadah semaunya sendiri, tidak ada tanda darah dalam dirinya. Kalau sudah berada pada zona nyaman fasilitas, manusia, para imam itu seakan meremehkan. Ibadah itu tidak terlalu penting, dianggapnya begitu. Pelayanan itu tidak terlalu penting. Gelem pelayanan, gelem ibadah. Nek lagi wegah mending turu nang omah. Penghargaan terhadap kuasa salib, terhadap darah Kristus itu semakin lenyap. Penghargaan terhadap hadiratnya Tuhan itu semakin hilang. Mau berbuat dosa kayak, mau ngomong semaunya sendiri kayak, mau dusta, mau nipu, mau ngomong tidak jujur, ini yang menjadi nasibnya imam, sama dengan nasibnya rakyat, tanpa perlindungan. Karena imam-imam sudah tidak menghargai salib, tidak menghargai darah pengorbanan Tuhan lagi. Nasibnya hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Antara manajer dan karyawan sama-sama susah. Saudara jangan pikir jadi manajer, jadi direktur perusahaan besar itu enak, pusing juga.
Dia punya tanggung jawab menghidupi karyawannya. Tetapi kalau karyawannya tidak paham, karyawannya tidak sadar bahwa aku dibayar hasil dari kinerja yang baik, sementara ngatur karyawan zaman sekarang itu tidak seperti dulu. Ditegur balik marah, bentak pimpinannya, nantang pengen keluar resign. Saudara, kalau saudara sudah bekerja, umpama saudara sudah bekerja mapan di suatu perusahaan, di situ ada prosesnya. Andai kata toh saudara keluar dari perusahaan, yang antri di belakang saudara itu bukan ratusan, tapi ribuan orang. Mau ganti perusahaan, mau pindah kemana, atau mungkin buka perusahaan sendiri, pikirnya tidak ada proses, pikirnya tidak ada masalah. Semua ada target tuntutan. Sebagai seorang pemimpin harus memenuhi target. Bagaimana bisa membayar karyawan, bagaimana bisa mencukupi operasional, bayar listrik, pajak dan lain sebagainya. Kalau usahanya tidak jalan dengan baik, pusing jadi pimpinan. Jadi karyawan yang tidak paham, tidak memiliki etos kerja yang baik, pikirnya nuntut waya gajian-gajian, sementara kerjanya kurang bagus. Gajinya telat, protes, demo. Manusia akhir zaman. Itu karakternya berbeda dengan manusia 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang. Tersusupi roh kekerasan hati, tersusupi roh ndablek, roh-roh kebodohan itu masuk menyelinap, roh-roh egois itu masuk menyelinap. Nah, amati aja, jujur aja, amati anak-anakmu sendiri. Jangan salahkan anakmu ketika saudara sendiri menghadapi kenyataan anak seperti itu. Karena apa? Saudara sendiri kan yang membuat. Orang tua sendiri yang salah, tidak bisa mendisiplin anak. Tidak bisa menghargai, sehingga anak tidak bisa menghargai orang tua. Saudara selalu pakai kalimat yang sangat indah untuk anak cucu saudara, yang terbaik untuk anak. Orang tua kerja keras, yang terbaik untuk anak tercinta. Ketika sesuatu yang terbaik saudara limpahkan untuk anakmu, ketika anakmu tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, saudara menjadi kecewa, saudara menjadi marah, saudara menjadi gundah, saudara menjadi gundah gulana, saudara menjadi susah. Anak nasibnya sama dengan orang tua. Orang tua juga susah memenuhi tuntutan anak. Anak juga susah karena melihat media sosial. Wah, anak seusia ini, punya itu, wah enak ya. Tapi kenapa orang tuaku tidak bisa memenuhi ini? Aku minta malah dimarahi. Susah kan?
jadi anak. Susah kan jadi orang tua dituntut anak terus. Terus bagaimana mencetak anak supaya ngerti paham orang tua? Orang tua kerja keras, paling enggak bantu bersih-bersih rumah, bantu nyuci baju, setrika baju, bantu ngepel, bantu masak, bantu kora-kora dan lain sebagainya. Apa yang balik saudara? Orang tua mau punya kalimat yang sangat dahsyat, yang terbaik untuk anakku. Apakah saudara sebagai anak-anak bisa mengatakan, aku mau memberikan yang terbaik untuk orang tuaku? Apa saudara hanya mau memberikan air mata untuk orang tuamu? Orang tua yang terlalu sayang kadang tidak mau ngomong, tapi genes mikir ke anaknya. Saking sayangnya tidak mau negur, saking sayangnya tidak mau didik. Tidur berkepanjangan dibiarkan saja, bermain berkepanjangan dibiarkan saja. Bagaimana ketika saudara semakin tua, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Terus anakmu yang biasa saudara manjakan tidak pernah nyentuh tanah sama sekali. Suatu saat masa tua sudah dilempar ke kebun karena dianggap sudah tidak mampu memberi apa-apa. Anak-anak yang saudara lahirkan, anak-anak yang manja, anak-anak yang tidak pernah menghargai kalimat dan tindakan saudara sebagai orang tua. Mari bertindak bijaksana. Bertindak bijaksana itu menyelamatkan. Mendidik, menghajar. Tuhan menghajar umatnya itu dengan tujuan apa? Supaya selamat. Supaya semuanya tertata dengan baik. Nasibnya hamba laki-laki, demikianlah nasibnya tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Antara tuan dan hamba, kalau kita tidak menghargai kurban Kristus, susah. Makanya kuasa salib itu segala-galanya. Mari tahun ini kita membuat kalimat yang baik. Aku mau kerja keras untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab ketika saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, otomatis anakmu juga ikut senang. Amin. Ketika saudara menyenangkan hati Tuhan sebagai suami, istrimu juga ikut senang. Sebab ketika suami itu dekat dengan Tuhan, maka kerajaannya dikekalkan. Ketika istri-istri itu dekat dengan Tuhan, maka para istri juga merasakan hadirat Tuhan, para suami juga merasakan hadirat Tuhan. Tenang. Istri yang dekat dengan Tuhan itu bisa menguasai diri. Jika ketika suami pulang kantor tidak langsung ditabrak dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Sudah di kantor bebannya banyak, karyawannya ngeyel-ngeyel, keras-keras, dablek-dablek, kerja gak beres, pulang rumah belum copot sepatu, sudah dengar laporan yang aneh-aneh, pusing, nambah-nambah masalah. Bagaimana orang bijak itu bisa mengemas hatinya, bisa mengelola hatinya, bisa mengelola pikirannya, bisa mengelola jiwanya. Jiwanya terkelola dengan baik,
pikirannya terkelola dengan baik, sehingga bisa tepat waktu. Kapan ngomong santai dengan suami, kapan ngomong santai dengan istri, sehingga persoalan demi persoalan yang mungkin ditumpuk beberapa saat itu, dikumpulkan beberapa saat itu, bisa didiskusikan dengan enak dan bisa teratasi dengan baik, karena masing-masing berada pada titik bertindak bijaksana. Orang yang bijaksana itu kontrolnya firman. Dalam menurut firman itu baik, jalani. Tapi kalau menurut firman itu tidak boleh, jangan dijalani ketimbang babak belur. Saya pun ketika sharing dengan rekan-rekan hamba Tuhan, saya katakan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Sampai itu pemimpin umat, saya katakan. Nah, itu dijalani suatu saat, sampai babak belur saya kira. Apa kata umat? Saudara, nasib pembeli demikian nasib penjual. Banjir di mana-mana, bencana di mana-mana, stok barang menipis, harga mau dinaikkan, nanti yang beli juga teriak-teriak, lah kok mahal? Kalau tidak dinaikkan harga sayur mayur, nanti gimana? Transportnya sudah mahal, dari petani juga sudah sangat terbatas. Di mana-mana berat, saudara. Negara kita tetangga, Malaysia, itu aja belajar ke Indonesia bagaimana caranya nanam padi yang baik sehingga bisa panen dengan baik, bisa swasembada pangan. Bagaimana nanam jagung yang baik sehingga bisa swasembada. Malaysia harus belajar sekarang ke Indonesia. Kritis, stok pangan menipis. Dan banyak negara-negara besar mengalami kekurangan energi untuk kebutuhan masyarakat. Dampak dari peperangan yang ada di Timur Tengah dan di tempat-tempat lain itu nanti terus harga-harga semakin. Sekalipun Indonesia sudah mulai tahun ini, mulai awal tahun ini sudah stop, tidak mau impor solar, sudah bikin sendiri punya kilang baru. Apa tidak berdampak? Negara yang dulu di mana Indonesia beli itu juga pusing juga. Gimana caranya supaya Indonesia susah? Kalau negara ini tergoncang, masyarakatnya, daya beli masyarakat juga berat. Kalau daya beli masyarakat berat hanya untuk hidup, hanya untuk beli makan aja sudah berat. Belum berpikir bagaimana kalau terganggu kesehatannya, bagaimana kalau perlu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal juga semakin tinggi nilainya, harganya. Makanya kalau kita bertindak bijaksana, bisa menjaga pikiran, bisa mengelola hati, bisa mengelola jiwa. Kalau pikiran kita, akal kita terkelola dengan baik, hati kita terkelola dengan baik, jiwa kita terkelola dengan baik, pasti sehat. Penyakit-penyakit yang fatal itu dijauhkan. Apa penyakit fatal? Ya, penyakit yang berat, menyangkut organ dalam, jantung, paru-paru. Orang bilang sekarang
penyakit yang pembunuh nomor 1 itu stroke. Kapan hari dari hamba Tuhan dipanggil Tuhan itu beliau mengalami pemulihan, sudah bisa jalan, sudah bisa sama-sama pertemuan hamba Tuhan juga sudah bisa datang. Tetapi kontrol makanan itu kan tidak bisa istilahnya intensif. Ya, kalau disimpulkan memang sudah saatnya. Kalau bilang sudah disimpulkan memang sudah saatnya, ya sudah. Tetapi paling tidak bagaimana kita menjaga mengelola hidup ini dengan baik. Nanti stroke yang berapa ketiga pokoknya sudah nggak kuat. Puji Tuhan ditunggu ya anaknya sehingga semua terurus dengan baik. Saudara, kelola pikiran, kelola hati, kelola jiwa, sehingga badan kita sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Tahun ini tahun di mana Tuhan akan membawa kegerakan ini semakin hari semakin. Masalah itu akan mencari saudara. Amin. Amin. Siap dicari masalah? Siap didatangi masalah? Atau mesa-mesa kayak yang ditari rabi ya. Orang datang kepada saudara karena bermasalah, dan saudara ditugasi oleh Tuhan mengurai masalah-masalah itu tugasnya para imam. Orang lagi ngebel apa saya lagi nyata dibel sama pesonan. Begini begitu loh, waduh kok masalahmu berat banget. Iya om. Oke, kapan ketemu? Dia cerita lagi, teman saya pengen ketemu. Oh enggak apa-apa. Dia biasa pelayanan dari tempat ke tempat begitu. Dia sangat terobsesi dengan pengajaran kitab Wahyu. Dia sangat terobsesi dengan pengajaran tabernakel. Pengen belajar secara intensif. Dia sedang cari waktu untuk datang. Itu kan masalah. Orang dari kota besar datang ke kampung, kita layani dengan baik. Maka nasibnya pembeli sama dengan nasibnya penjual, sama-sama susah. Nasib peminjam demikian juga nasib yang meminjamkan. Apalagi yang bekerja di finance, kerja di bank, kan ngerti apa maksudnya ini? Nasibnya sama-sama susah. Saatnya bayar setor, tidak setor, mau ditagih kita datangi marah-marah, tidak kita ingatkan dan bayar. Niatnya mau bayar tapi belum ada uang, sama-sama marah nanti. Susah. Nasib orang yang berhutang demikian nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Kalau sudah terjadi kekacauan di mana-mana,
Ada di wilayah negara kita, di Aceh kena banjir bandang berapa kali. Itu ada yang mencuri. Di sisi lain tetangganya susah, saudaranya susah, sesama bangsa, sesama penduduk kesusahan. Bantuan yang harusnya sampai ke sana justru malah dijual, dinikmati sendiri. Banyak juga kasus-kasus seperti itu. Ayat seterusnya 4. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Ya, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Terus, Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. ya, bumi cemar. Siapa yang mencemarkan bumi? Penduduk bumi itu sendiri. Penduduk bumi, mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Undang-undang ketatanegaraan, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah juga dilanggar. Bagaimana manusia, bagaimana penduduk harus menjaga lingkungan, melindungi lingkungan, merawat lingkungan. Terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran. Illegal logging terjadi di mana-mana. Para pengembang, para pengusaha itu sudah booking, dikasih surat izin resmi, enak. Pohon itu umurnya ratusan tahun, ngurus izin hanya berapa rupiah. Akhirnya panen raya besar di hutan seluas itu dibabat habis-habisan. Yang marah gimana Tuhan? Kalau manusia serakus itu, seegois itu. Harusnya hutan lindung, tetapi ternyata tidak dilindungi. Orang-orang yang punya duit mengembangkan usahanya, perkebunannya, babat hutan lindung itu. Kan banyak terjadi di negeri kita. Apalagi yang dilanggar adalah undang-undang kerajaan surga. Sudah tidak lagi mengasihi ciptaan Tuhan, dipelihara dengan baik. Ketetapan-ketetapan, perjanjian-perjanjian diingkari. Akhirnya Tuhan marah. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, Dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. ya, jadi sumpah serapah akhirnya saling mengutuk. Orang-orang yang bijaksana, tolong jangan mengutuk, jangan nyumpahi orang. Sekalipun sudah itu dipakai oleh Tuhan, kalau sudah dipakai oleh Tuhan dilengkapi dengan hikmat marifat, jangan mengutuk. Ketika perkataan kutuk, sumpah serapah itu keluar, dan yang dikutuk itu tidak berjaga sungguh-sungguh, memang terjadi. Karena apa? Iblis memanfaatkan kesempatan. Kutuk sumpah serapah itu yang menjadi eksekutornya iblis. Sebab Tuhan tidak memberi mandat untuk para imam itu mengutuk, nyumpahi orang supaya orang celaka. Sebab itu hati-hati. Imam-imam itu tugasnya mengalirkan aliran air hidup. Kalau saudara diperlengkapi mata air kehidupan di dalam hati saudara, pancarkan itu, alirkan itu untuk mengatasi masalah.
Nanti lama-kelamaan saudara malah pusing sendiri. Jadinya menjadi laut mati. Teman-teman, laut mati itu sumbernya sama. Yang atas-atas kok tidak asin, lah ini terakhir kok malah asin. Karena apa? Tidak tersalurkan, macet di situ. Oleh sebab itu, ketika kita diperlengkapi dengan kuasa aliran air kehidupan, Tuhan mau sudah itu bekerja ngatasi masalah. Siapa yang tidak suka masalah? Kalau sudah tidak suka masalah, sudah bukan imam. Sudah dipilih menjadi imam yang rajani untuk mengatasi masalah pekerjaan saudara. Itu mengatasi masalah pekerjaan saudara itu dandani wong rusak. Tuhan sudah jelas kasih contoh. Ketika kita masih lemah, Dia hadir memberi kekuatan. Ketika kita masih berdosa, Dia berkorban supaya kita lepas dari dosa itu. Demikian pun ketika kita menerima kasih karunia, maka ketika kita melihat orang lemah, maka kita mengatasi persoalannya. Apa yang bisa saudara alirkan? Dukungan spiritual, doa, syafaat, nasihat, itu penting sehingga hidup mereka terbangun dengan baik. Ketika sumpah serapah, sehingga penduduk bumi mendapat hukuman, penduduk bumi hangus sehingga manusia tinggal sedikit. Ayat 7 dikatakan air anggur tidak menghilangkan lagi, Pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Ya, yang biasanya bersuka hati, yang biasanya happy, banyak orang berduit, tapi susah. Saya itu pernah ditawari seseorang, kalau mungkin ada pembeli, Pak Pendeta, kalau saudara mungkin punya pembeli, ada Garuda emas, tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter, dibuat dari emas sebanyak 2,5 ton. Barangnya di mana? Surabaya. Tapi Garudanya bukan Garuda siap tempur. Oh, Garuda ngelemprak ini ya. Bukan Garuda terbang, ini Garuda nyantai gitu. Wah, ini tidak menunjukkan kegerakan. Saya katakan, oh, sopo sing iso tuku 2,5 ton emas murni. Nah, itu wong ini enggak ini kayak opor. Saudara, dunia kenyataannya seperti ini. Sekalipun banyak uang, banyak yang mengeluh juga mereka. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Terus? Kegerangan suara kecaman sudah berhenti. Tidak lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Ya, kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegerangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti ada waktu orang menjolak buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan apabila panen buah anggur sudah berakhir. Ya, dengan suara nyari mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan mereka memetik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi akan dengar nyanyian puji-pujian terus. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata,
kurus merana aku, celakalah aku, sebab para menggarong ya terus meneruskan mereka melakukan penggarongannya. Jadi ketika saudara mendengar kabar-kabar tentang kericuan, peperangan, persengketaan, penderitaan, demonstrasi besar-besaran, dan itu mulainya dari area Timur Tengah dan terus nanti akan merembet kemana-mana. Firman Tuhan sudah menyampaikan demikian. Saatnya kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan, permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Sebab kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel itu ditetapkan Tuhan dari timur, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus, menyatunya zaitun sejati dan zaitun liar, itu dibentuk Tuhan di Indonesia, dipersiapkan Tuhan di Indonesia. Orang-orang yang bijaksana, jemaat-jemaat yang bijaksana, bukan jemaat-jemaat yang bodoh, bukan hamba-hamba Tuhan yang bodoh, tetapi personel-personel, para imam yang dipersiapkan Tuhan secara khusus, dibentuk, ditempa secara khusus dari bumi yang berlambang burung Garuda. Tidak ada negara lain selain Indonesia. Yesaya pasal 46 ayat 9, 10, 11 dikatakan begitu. Sebab itu kita masing-masing harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Terus, maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh dalam pelubang, dan yang naik dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Pentingnya bertindak bijaksana, jadi kita tidak gampang elu. Akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kebijakan-kebijakan bangsa, kebijakan-kebijakan negara yang mengejutkan. Kalau kita tidak bijaksana, nanti jadi tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Banyak pemimpin-pemimpin agama akan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan mungkin. Kalau kita tidak bijaksana, bisa terjerat dalam pelubang itu. Terus, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. ya terus, Bumi remuk redam, bumi hancur dulu, bumi goncang-ganjing. dikatakan bumi remuk redam, bumi gonjang-ganjing. Dulu yang tidak pernah ada longsor, sekarang di mana-mana betul-betul ada goyangan-goyangan. Ada gempa, sesaat gempa terjadi maka tanah longsor terjadi di mana-mana. Hujan 5 hari berturut-turut, terjadi banjir bandang yang dahsyat. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-ganjing. Terus, Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. ya terus, Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. ya dosa pemberontakannya, dosa pemberontakan dari umat penduduk bumi menimpa mereka sendiri. Bagaimana kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga jiwa kita dalam kendalinya Tuhan. Tetap kudus, kuduslah Tuhan. Terjaga dalam kondisi perlindungan Tuhan. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ya, rakyat yang bergantung pada pemimpin
pemimpin umat, pemimpin manusia yang tidak menghargai hukum aturan Tuhan. Bagaimana kalau pemimpin-pemimpin itu dihukum, dicambuk oleh kekuatan Tuhan? Apakah masyarakat juga? Kalau Tuhan sudah menggerakkan masyarakat turun ke jalan untuk menurunkan pemimpin-pemimpin manusia, menurunkan raja-raja, siapa yang bisa bertahan? Jika banyak juga pemimpin negara yang pergi dari negaranya karena takut ancaman masyarakatnya. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Sion, Yerusalem itu miliknya Tuhan. Gereja organisme tubuh Kristus akhirnya nanti akan terwujud. Yerusalem baru itu bagiannya Allah. Yerusalem baru yang penuh kemuliaan itu pasti terbangun kembali. Saudara, kita dipersiapkan Tuhan. Keimaman kita menjadi sah ketika ada tanda darah. Ada prosesnya. Tujuan proses itu memurnikan kita supaya kita tetap memiliki kelembutan hati, tetap memiliki kerendahan hati. Sehebat apapun, seberapapun kuasa yang Tuhan percayakan pada saudara, sampai sarana prasarana Tuhan percayakan juga kepada saudara, tetaplah memiliki kelembutan hati, menjadi imam-imam yang bijaksana. Jangan sombong, jangan congkak, jangan merasa tidak perlu Tuhan. Kita sampai pada titik ini sekarang karena Tuhan. Betul-betul kita ini debu yang tidak ada artinya. Di setiap saat, di setiap persoalan, Tuhan itu luar biasa. Kuasanya itu tidak terbatas. Amin. Kasihnya itu tidak terbatas. Oleh sebab itu jangan sampai akal kita ini membatasi cara kerja Tuhan. Jangan sampai hati kita ini membatasi cara kerja Tuhan. Sehingga kita menjadi khawatir, menjadi cemas, memperbesar apa tadi Mas disampaikan, memperbesar kecemasan, memperbesar kekhawatiran. Saudara tidak akan kuat kok dengan memperbesar kekhawatiran. Tetapi kalau kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan, saudara akan merasakan tahun ini di balik goncang gancingnya zaman, justru saudara diangkat oleh Tuhan. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Yesus, ku kagumi cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, akan hidupku Yesus tak terbatas.
Tuhan punya cara mendidik saudara. Tuhan punya cara memurnikan saudara, menguji saudara. Tinggal bagaimana saudara bertindak bijaksana atau bertindak bodoh. Tuhan sudah menentukan jalan yang harus kita lalui itu kemana. Tuhan sudah menetapkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ucapkan. Ketika proses demi proses sampai titik terendah pun, kalau sudah tidak kehilangan iman, kalau sudah tetap connect dengan Dia, sang air kehidupan itu, Tuhan izinkan itu. Saya katakan pada seseorang bahwa kalau sampai tidak berada pada titik seperti ini, saya jamin sampai tidak akan ketemu dengan kami kok. You merasa nyaman dengan fasilitasmu. Mobilmu banyak, tanahmu banyak di mana-mana. Kamu sukses, saya katakan. Tapi sayang kamu bodoh. Kamu tidak bisa bijaksana di saat-saat berada dalam situasi yang sedemikian mulia. Kamu tidak lagi bisa menghargai hadirat Tuhan. Kamu direndahkan dalam titik nol supaya kamu bisa menghargai hadirat Tuhan. Sudah banyak contoh di depan mata. Saya katakan, Yohanes Wahyu bukan apa. Aku bebas ngomong, menyampaikan firman. Aku bebas menasihati orang, sebab yang aku sampaikan kebenaran. Saya katakan, kan lebih enak, lebih baik jangan sampai berada pada titik nol. Cukup kamu melihat orang dalam titik nol. Cukup kamu melihat orang dalam titik penderitaan lahir batin. Jangan keraskan hati. Jangan sombong, jangan congkak. Tuhan kalau sudah kadung marah, saya katakan dalam meditasi, dalam sembah, Tuhan, apa yang harus hamba buat? Apa yang harus hamba katakan? Hambaku diam. Sekarang wilayahku. Saya berusaha. Tuhan, kasihan Tuhan. Saya melihat dalam penglihatan itu jemaat dicampur habis-habisan. Ada jemaat dihajar tetean sama Tuhan. Tapi saya suruh diam. Saya katakan, Tuhan kasihan. Sebab kalau hambaku yang bicara, orang itu tidak akan percaya dan tetap akan mengeraskan hati. Sekarang bagian saya, hamba diam.
Jangan sekali-kali panggil orang itu. Saudara, saya berjuang. Saya sampai katakan, Tuhan, kalau saya puasa lagi untuk orang-orang seperti itu saya siap. Cukup. Ini bagian saya. Ini bagianku. Sebagai seorang hamba Tuhan, ketika hamba merasa sesat, mungkin apa yang dikatakan, mungkin apa yang dilakukan umat itu mengecewakan, menyakitkan. Tetapi sesaat rasa sakit itu hilang karena darah Kristus. Yang ada hanya belas kasihan, pikiran Kristus, yang ada hanya perasaan Kristus untuk terus mengalir dan terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Semuanya itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu mahal. Ketika Kristus membangun kasih, sampai kasihnya itu tidak terbatas, sampai kasihnya itu sempurna. Tidak ada siang, tidak ada malam, menjangkau setiap pribadi umatnya. Ketika saya dibawa ke tempat-tempat tertentu, diperlihatkan pada kondisi umat Tuhan yang harus didoakan, Tuhan mengembuskan suaranya dengan lembut. Seraya memberikan pesan, hambaku, bahwa bimbing jemaat ini, bimbing jemaat ini, bimbing jemaat ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Ada prosesnya, tetapi tahun ini mereka terangkat dalam kemuliaan. Aku mengasihi mereka. Kadang saya bingung, saudara. Saya dibawa ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang belum pernah saya tahu. Ditunjukkan jemaat-jemaat Tuhan yang harus dilayani. Tapi saya bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan? Aku yang punya waktu. Ya, beberapa saat yang lalu, tandanya apa Tuhan? Tunggu sebentar, kamu akan melihat. Ya, selang lama ada bel dari luar kota, jemaat itu minta dilayani. Saudara, saya berusaha membangun tabisan yang sedemikian berat menurut akal manusia. Tetapi yang dimau Tuhan, bagaimana kita hidup menjadi penyembah. Kuasanya yang tidak terbatas itu, kasihnya yang tidak terbatas itu, bagian dari kasih karunia yang Tuhan percayakan untuk tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Dan ini bagian yang harus kita kerjakan, bagian yang harus kita tangkap secepatnya. Supaya apa? Supaya saudara tidak ketinggalan kasih karunia kepada setiap pribadi yang paham firman Tuhan. Permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur.
Pujian penyembahan itu bagian kegerakan yang harus kita tekuni. Kita harus belajar setia membangun mesbah dupa, Mas. Sebab dari situ kita akan merasakan dahsyatnya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Damai, ada ucapan syukur. Lelah, capek mungkin saudara dengan aktivitas yang kontinu rutin seperti itu. Saya akan bertanya-tanya, Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Coba belajar, semakin intensif, sibuklah melayani Tuhan. Kalau saudara tahun ini semakin tegak, sibuk melayani Tuhan, kekuatan hadirat Tuhan itu bagian saudara. Sudah bisa memanage semuanya dengan baik, dengan bijaksana, hingga kemuliaan Tuhan itu dilimpahkan atas masing-masing pribadi. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Ayat 35. Kewaspadaan, ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ya, orang bijaksana itu waspada. Orang yang bijaksana itu berjaga. Orang yang bijaksana itu tetap tegak dalam kepelitaan. Orang yang bijaksana itu selalu siap, selalu sigap, siap, sigap, berjaga memancarkan terang kasih Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan itu datang, maka hati kita siap, terbuka untuk kehadirannya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dengan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Terus, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. ya, Tetapi ketahuilah ini, jika tuan mereka tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. ya, hendaklah kamu juga siap sedia, Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Anak manusia datang pada waktu di mana manusia tidak ada yang tahu. Pentingnya kita bijaksana. Pentingnya orang yang bijaksana itu berjaga-jaga, selalu siap dalam situasi kondisi apapun juga. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka yang pada waktunya? Iya. Terus, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. ya, orang yang setia dan bijaksana, yang diangkat, yang
dipilih, yang dipercaya memberi makan, yang dipercaya untuk mengelola pekerjaan besar. Sebab itu puluhan tahun kita dididik oleh Tuhan lewat berbagai metode pendidikan, baik secara personal maupun secara kelompok, secara komunitas. Kita dipersiapkan sedemikian untuk menjadi pribadi-pribadi imam rajani yang bijaksana. Bukan imam-imam yang egois, bukan imam-imam yang berpikir hanya untuk hidupnya sendiri, keluarganya sendiri. Tetapi sudah saatnya saudara, para hamba Tuhan, para imam, dimanapun saudara berada, sudah saatnya berpikir bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan mau. Terbentuknya gereja organisme tubuh Kristus dipercayakan kepada orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang setia. Seraya membangun imamatnya, maka yang berbahagia itu hamba-hamba yang tetap tegak, siap sedia menjalankan tugas yang Tuhan kehendaki, dan dikerjakan semuanya itu dengan proses penyangkalan diri, siap merobek tirai setiap saat, karena jiwanya pintu tirai. Yang menjadi tirai adalah daging kita, perasaan kita, pikiran kita, rasa malas, rasa wegah, rasa bosan, rasa jenuh, rasa capek, penat rasanya. Mari kita bawa ke hadirat Tuhan supaya fisik kita juga sehat. Sesaat itu manusiawi, Tuhan capek, Tuhan manusiawi. Tapi kalau kita kembali kepada tugas yang Tuhan percayakan, para imam yang ada di ruangan ini, mari terus kita tingkatkan. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu kita doakan. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu dilawan, perlu didatangi juga, perlu dilayani juga. Tidak ada kata terlambat. Masa lalu, kegagalan masa lalu jangan diulang-ulang dalam kebodohan. Jadilah pribadi-pribadi yang bijaksana, imam-imam yang bijaksana bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan libatkan saudara dalam kegerakan besar pada akhir zaman. Sebagai bentuk kasihnya Tuhan, wujud nyata anugerahnya Tuhan. Tidak semua orang mendapat kesempatan dipersiapkan khusus. Bahkan sampai-sampai seakan dikosongkan. Proses perubahan diri yang tidak semestinya terjadi, tapi akhirnya membawa hidupmu dibukakan tentang rancangan Tuhan pada akhir zaman. Satu iota pun tidak ada yang terlewatkan, semua firman pasti tergenapi. Tuhan mau supaya saudara dipakai menjadi alatnya, sebagai darah-darah yang bijaksana, tetap tegak menjadi sosok kaki dian emas di tengah-tengah guncangan zaman. Saat-saat Tuhan menggoncang bumi, saudara tidak terjebak, tidak terjerat oleh kondisi zaman. Saudara tetap di dalam otoritas kasihnya Tuhan yang tidak terbatas itu. Yesus, Yesus. Tuhan yang menjangkau setiap pribadi umatmu yang ada dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti secara live streaming di tempat masing-masing, dari berbagai kota, dari berbagai pulau, bahkan negara. Kami percaya jangkauan kuasa Allah melawan umatmu, tegakkan umatmu. Yesus, amin, amin. Tangan kuasa-Mu yang dahsyat menuntun setiap kami percaya kegerakan ini miliknya Tuhan. Amin, amin. Yesus, amin, amin. Yesus, selalu buka hati untuk Roh Kudus. Selalu buka hati untuk Roh Kudus. Selalu buka hati untuk kekuatan Tuhan. Yang cemas, yang bimbang, yang khawatir memasuki tahun ini, dalam nama Yesus, kekuatan hadirat Tuhan menyertai umat.
Ya, amin. Janji-Mu ya dan amin. Memperlengkapi umat-Mu. Melangkah dalam kepastian. Tegak karena Tuhan yang dahsyat itu selalu menuntun hidupmu. Ya, amin. 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 Kuasa-Mu tidak terbatas. Cara-Mu yang dahsyat menolong umat-Mu. Caranya yang dahsyat untuk membela umat-Mu. Kekuatan kasih-Mu sempurna. Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan kembali. Dipulihkan. Dijamah oleh kekuatan darah pengorbanan. Mentahirkan setiap hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati seluruh umat-Mu. Berkat-berkat yang terbaik dari tempat mati menjangkau setiap pribadi di berbagai tempat. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas seluruh umat Tuhan. Terima kasih. Persoalan pekerjaan, persoalan nikah, anak-anak, usaha bisnis mereka, semua dalam otoritas perlindungan Tuhan. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih. Bumi Majapahit penuh kemuliaan. Kami ada memberkati kota kami, memberkati di mana kami ada, di mana kami tinggal. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat, para hamba-Mu tengah-tengah umat penggembalaan yang Tuhan percayakan di pundaknya boleh menjadi berkat di mana para hamba-Mu Tuhan tugaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin.